Ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia. Songoni juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu di Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama insya Allah dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dengan kita bersama-sama bersungguh-sungguh sepenuh hati, seikhlas niat, meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah yang hadir pada malam hari ini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kelak kita harapkan di akhir kelak. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama membacakan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu mengatakan kepada kita umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'tu fikum amrayni lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita, senantiasa kita bersamai dengan Al-Quranul Karim. Kita isi dengan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW yang terdapat dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad SAW yang kelak berhak mendapatkan syafaat di hari tidak ada naungan dan pertolongan, tidak berguna harta, anak, istri, jabatan dan pangkat, kecuali naungan dan pertolongan dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ahlus Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram, ada alim ulama, para tuan guru, cerdik pandai atau bangun, arah jauh. Begitu juga tadi dengan Pak Kepling. Dan yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kami banggakan anak-anak kami sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini bukanlah menjadi pertemuan daripada yang pertama dan terakhir. Bukanlah pertemuan wal awal wal akhir, tetapi juga kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini insya Allah akan berlanjut sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa jemaah kita malam hari ini. Kalau dilihat jumlahnya
luar biasa, hampir ribuan kalau dihitung dengan jempol dan kaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak suka kata para anak muda, tak suka kata mereka maka tak kawin. Oleh karena itu, izinkanlah Al-Fakir memperkenalkan sedikit tentang siapa sebenarnya Al-Fakir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masjid ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Seingat saya sudah 2 kali menginjakkan kaki di masjid ini. Itu ketika khotib Jumat. Walaupun menang bukan jadwal saya, tetapi adalah menggantikan jadwal daripada ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa dengan jadwal sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir memperkenalkan diri. Metandamu dodongan, Mak. Hah? Nabi dong. Matakas dong. Nabi dong. Angusoni jadi. Perkenalkan, nama saya adalah Martua. Bahasa itu rumah kakak. Guarna Martua. Kalau kata orang Jawa, betuah. Orang Melayu sebut betuah, beruntung. Bahasa Batak, saroitana Martua, membawa keberuntungan. Kalau ada orang Jawa katanya sugeng. Sugeng itu membawa keberuntungan. Jadi nama saya adalah Martua, marganya Dalimunte. Ada nggak ya marga Dalimunte? Alhamdulillah. Karena memang kapung barat cara buat jodoh marga Dalimunte deh. Parung jodoh sekahan gini. Marga Dalimunte, alamat Jalan Haji Umar, Kelurahan Kayuwombong. Deh. Jadi tinggalnya anak muda, kakak, udah tulang. Jalan Haji Umar, Kelurahan Kayuwombong, Gang Mawar. Status alhamdulillah sudah menikah. Dikaruniakan istri baru 1. Sadar itu rumah, ulah kumangam. Istri baru 1. Anak alhamdulillah sudah 2. 1 sudah kelas 5 SD, yang kedua sudah berumur 3 tahun 6 bulan, sedang lucu-lucunya. Alhamdulillah pendidikan SD di Kayuwombong. Tamat SD, menyambung pendidikan ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Dulu masih kecamatan, dulu masih Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekarang sudah menjadi Madinah. Alhamdulillah walaupun begini pernah juga jadi lulusan Madinah. Mandeli Natal maksudnya. Alhamdulillah dikaruniakan Allah rezeki bisa nyantri mondok selama 7 tahun. Satu nikmat yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak semua jamaah diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mondok menimba ilmu di pondok pesantren. Jadi oleh karena itu kepada ayahanda, ibunda, tulang, amang boru, uda, kakak, semua yang tercinta. Kalau ada anak-anak kita yang mereka ingin sekolah, maka sekolahkanlah mereka ke sekolah-sekolah pendidikan Islam agar mereka menjadi anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh-soleha dan kita juga dikaruniakan anak yang soleh-soleha, insya Allah kelak
Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa syahid. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satu di antara yang 3 itu adalah doa daripada anak yang soleh. Bukankah kita semua yang sudah menjadi orang tua ini adalah anak bagi orang tua kita juga? Begitu juga dengan anak-anak kita. Itulah kenapa setiap sholat apa doa kita? Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah semua ini mudah doanya. Rabbana hablan. Ya Allah ya Tuhanku, karuniakanlah kepada kami, istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, jadikanlah mereka menjadi penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah doa dan harapan kita. Mudah-mudahan doa kita semua jamaah yang hadir pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lulus pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru pada tahun 2002. Kemudian lanjut mengambil kuliah di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, atau dulu namanya STKIP. Orang menyebutnya dengan USU, Universitas Sitataring Ujung. Sekarang berubah nama menjadi IPTS, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Mengambil jurusan English Department, yaitu saya jurusan bahasa Inggris. Jadi begini-begini, walaupun ustadz, bisa bahasa Inggris bu, cas, cis, cus, ces, cos. Kenapa? Karena memang saya senang dengan bahasa Inggris. Kok ustadz bisa ceramah? Inilah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya cuma nyantri selama 7 tahun, tapi dengan doa daripada orang tua, doa daripada guru-guru, Allah memberikan keberkahan ilmu sehingga masih bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan daripada tuan-tuan guru kita. Itulah yang kita harapkan bagi diri kita dan juga anak-anak kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi acara kita ini telah dibuka oleh panitia, dilanjut dengan tadi oleh alim ulama, para tuan guru dari masjid kita ini. Kemudian oleh Pak Kepling. Begitu juga dengan Hato Bangun Harajaun. Semua dijual di Parangutau. Maka oleh karena itu, kita doakan semua para alim ulama, Hato Bangun Harajaun, Pak Kepling, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi pada malam hari ini, dimurahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Dibukakan pintu-pintu keberkahan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mereka yang telah mengadakan terlaksananya acara ini diberikan Allah hidayah dan petunjuk untuk tetap istiqomah, dan diberikan kekuatan agar tahun depan kita masih bisa melaksanakan acara Maulidul Rasul di Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti kata alim ulama kita tadi,
Walaupun mungkin ini sudah lewat bulan Rabiul Awal, sudah masuk pada tanggal 4 Rabiul Akhir, tetapi kita tetap melaksanakan Maulidul Rasul, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bahwa warga masyarakat kita, masyarakat Rambin ini masih mau dan ingat, dan ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masyarakat Rambin masih ingat dengan Nabi kita, masih cinta dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mengisahkan kepada kita bagaimana di sana disebutkan ada satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah tentang Abu Lahab. Nang muda. Ditandamu Abu Lahab. Kenal enggak dengan Abu Lahab? Kenal? Di mana kenalannya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, dikisahkan di sana ketika pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini dari perut ibunda yaitu Aminah, maka tergopoh-gopohlah seorang budak dari Abu Lahab menyampaikan kabar gembira kepada paman beliau yaitu Abu Lahab tentang satu kabar gembira yang sangat luar biasa. Apa kabar gembiranya? Maka pembantunya mengatakan, "Wahai Abu Lahab, ada kabar gembira untukmu." Apa itu? Yaitu engkau telah mempunyai seorang keponakan yang bernama Muhammad. Maka dikarenakan sangat bahagianya Abu Lahab mendengar bahwa dia telah mempunyai keponakan yang baru lahir yang bernama Muhammad, maka sang budak tadi langsung diberikan kemerdekaan oleh Abu Lahab karena bahagianya Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikarenakan kebahagiaan daripada Abu Lahab itu, yang dia riang gembira karena kelahiran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih bayi merah, maka dikarenakan kebahagiaan itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, kelak Abu Lahab walaupun telah Allah pastikan menjadi penghuni neraka, tetapi karena kebahagiaannya atas kelahiran Nabi Muhammad, kelak Allah akan meringankan siksa daripada Abu Lahab di neraka pada setiap hari Senin. Itulah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Abu Lahab merasa gembira atas kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah nanti meringankan siksanya di dalam api neraka. Kalau Abu Lahab saja yang merasa riang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah bisa dipastikan bahwa dia telah menjadi penghuni neraka jahanam dan Allah meringankan siksa, bagaimana dengan kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadir pada malam hari ini karena kecintaan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kelak di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nasoni rumah. Anggo Abu Lahab saja watong nama din pasti masuk neraka. Iringan kon Allah siksa neraka setiap hari Senin.
apalagi naita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imada umat ayah namuda amang boru tulang kakak anggi. Seidongkon Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada arti nama? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wa sallimu taslima. Imada mak nai baca ni muadzin sebelum memulai azan. Maka oleh karena itu perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan ini, yaitu di bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Siapa yang banyak membaca salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak yaumil akhir, yaumil kiamah, akan menjadi syafaat bagi kita yang menyelamatkan kita dari azab api neraka yang membakar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ahlus Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam hadis, disampaikan bahwa kelak ketika di yaumil akhir, di mana jalan menuju surga ada di sebelah kanan dan jalan menuju neraka ada di sebelah kiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil posisi berada di jalan sebelah kiri dan Nabi Ibrahim berada di jalan sebelah kanan. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kelak di yaumil akhir engkau berada di sebelah kiri? Bukankah itu adalah jalan menuju neraka dan jalan menuju ke surga ada di sebelah kanan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Wahai sahabatku, kenapa aku memilih sebelah kiri? Agar aku bisa melihat mana daripada umatku yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, sehingga aku bisa menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan ke dalam api neraka karena bacaan salawat mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dengan menuliskan salawat tersebut di dalam kertas, lalu menaruh di dalam timbangan amalnya, sehingga lebih berat amal kebaikan daripada amal keburukan, dan selamatlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari azab api neraka yang membakar. Oleh karena itu, kita perbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, nabi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Asodoidokon umat tahun gajah. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Kalau sekarang tahun berapa, Mak? 2023. Kenapa disebut tahun gajah? Dengarkan baik-baik. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW terlahir, belum ada kalender seperti sekarang yang kita rasakan. Jadi zaman dahulu belum ada penanggalan seperti hari ini. Makanya dulu orang Arab, najolo ma'alak Arab, menyebut tahun dengan peristiwa apa yang paling besar yang terjadi di masa itu, maka tahun itu disebut dengan peristiwa tersebut. Kalau istilahnya kita sekarang,
apa yang paling viral. Mana paling viral na terjadi tahun ini, maka tahun itu disebut dengan kejadian yang paling viral pada tahun tersebut. Apa kejadian yang paling terkenal di Masui? Datangnya pasukan tentara Abraha dari Afrika, ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya tahun itu disebut dengan namanya tahun gajah. Apa ayatnya? Mana anak kita yang hafal Quran? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Mau tentara bergajah amana abahatan gajah nih. Jadi ingin menghancurkan Ka'bah di kota Makkah. Maka Allah mengirimkan beberapa burung yang membawa batu kerikil, yang dibawa dari langit Allah Subhanahu wa ta'ala oleh burung ababil dan dikomandoi malaikat Jibril. Lalu pada titik tertentu malaikat Jibril memerintahkan agar burung-burung itu menjatuhkan batu-batu itu. Kemudian ketika sampai pada titik tertentu, menyalalah batu-batu itu, kemudian menembus daripada tentara Abraha, dan gajahnya lari tunggang langgang sebelum sampai memasuki kota Makkah. Lalu mereka faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu kamu lihat tentara Abraha bersama pasukan bergajahnya, mereka seperti ulat yang dimakan oleh bulu. Ada domba. Pernahnya ibu, bapak melihat ulat memakan bulu? Melihat ulat memakan daun. Ya, seperti ulat memakan daun. Ada di domba ulo-uloki mamangan bulung-bulungi. Songonima parhabis ni tentara Abrahahi. Mola hola tualai api. Nioban ni burung ababili. Ona tu tangan niyo songon ulok-ulok na mamangan bulung-bulung. Muli-muli habis. Habis sudah pematangnya lain. Wala hono ya pusi abonin na. Indara mate apine ya pusi songonom bonara mate. Murma bolak habis tangan, habis pamatang, habis sampai tupat sudah. Itulah yang dinamakan seperti ulat yang memakan daun. Gajahnya besok ini memain. Molahona batu sijili itu alai. Habis gajah. Mulai hapus ipamate na bisa. Muli mabolak. Songon kaum bapak na menghidup sigaret. Dia medamu kaum bapak ini na menghidup sigaret ikan. Muli-muli habis. Songon lima burung ababil menjatuhkan batu yang menghancurkan tentara Abraha. Habis indah bersisa. Bayangkan mama naro gajah. Kan? Orang do gajah. Orang. Tai dikirim Allah na mangalona unggas. Nggo secara logiko makna masuk akal teh. Naro gajah, kirim unggas. Songon burung pipit do menek-menek. Tapi itulah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa tahun itu disebut dengan namanya tahun gajah. Di lain waktu, tahun itu pernah juga disebut dengan namanya Amul Husni. Ahadauma Amul Husni. Tahun duka cita, meninggal paman nia, meninggal kakek nia, meninggal ada boru nia. Imanedokon Amul Husni, yaitu tahun duka cita. Begitulah orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu
menamakan tahun dengan peristiwa apa yang paling terkenal pada tahun itu. Nah, pelong mak kalender songot sanari. Andingan dorok kalender. Kapan ada tahun Hijriah? Anak sekolah. Angginya nih. Kapan penanggalan Islam dimulai? Pada bulan? Biarin dong. Apil kamu udah bulan Islam. Coba jolot dong. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan 4 di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan namanya bulan haram. Siapa yang berbuat amal di bulan haram, maka dibalas Allah pahalanya berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat dosa di bulan haram, maka Allah juga melipat gandakan balasan dosanya. Nah, menurut kamu masa bulan haram? Mengenai buat kamu, undang kamu Ustaz Teh Busona deh. Harus jelaskannya apa keistimewaan daripada bulan Muharram. Karena berminum tema na maulidna di do. Nah, mula portong ramun wa menjelaskan undang kamu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun gajah, yaitu bertepatan dengan pada tahun 571 Masehi. Nah, bulan Rabiul Awal. Tayuma sebelum masuk kita di Rabiul Awalon adong 4 peristiwa na terjadi di bulan Rabiul Awal. Ini betul mak. Ada 4 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Indaba oleh ni maulid saja. Patuma. Nah, pertama, kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Gimana pertama? Nah, kedua yaitu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Di hari yang sama, di tanggal yang sama, tapi dengan tahun yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, meninggal dunia sebagaimana beliau lahir, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Omma peristiwa nakadua. Somomu amu mak malimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sebagaimana pada hari beliau lahir. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin menjelang waktu duha di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi Muhammad meninggal juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ingat kamu nih? Belum lupa Bang. Andingan dari Rasulullah meninggal. 12 Rabiul Awal pada hari Senin menjelang waktu duha di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan di pangkuan daripada ibunda tercinta. Amma peristiwa nakadua. Nakatolu peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah, juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nah hebat matong ustati. Tahidungan noboto hijrah tahun baru Islam diperingati bulan Muharram dosta. Asi bulan Rabiul Awal memang betul lumak. Penanggalan Islam dimulai pada bulan Muharram, tetapi peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu Rasulullah berangkat dengan sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah di bulan Rabiul Awal dari kota Makkah menuju kota Madinah. Lalu kenapa penanggalan Islam diawali pada bulan Muharram? Songonon caritona ayah. Waktu
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tando mak Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirimkan surat kepada panglimanya yang bernama Amru bin As. Dikirimnya surat mak. Ditarimo Amru bin As. Ili gini ya, nadok tanggalna, nadok tahunna. Jadi indai botoi ayah, andi kan dikirim suraton. Sangana madung leleng do, sangana baru kirim. Bingungnya. Biado surat ni Khalifah Umar bin Khattab narong dongat tanggalna. Nah iboto sangana lelek, sangana baru ro. I usulia mak. Kirimnya busai balasan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, kalau sekali lagi mengirim surat, tolong cantumkan tanggal dan tahun sebagaimana raja-raja Romawi mengirimkan surat kepada para panglimanya. Onma saran ni Amru bin As. Maka rapatlah Khalifah Umar bin Khattab dengan sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka sepakat berkumpul bagaimana memulai penanggalan di dalam Islam. Rapat malai mak, dung rapat kalai, ingat kalai ma peristiwa. Sebelum masuk bulan Muharram, datang berbaiat beberapa puluh orang dari kota Madinah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan bersedia membaiat Nabi sebagai pemimpin daripada kaum muslimin. Dan peristiwa itu terjadi pada sebelum bulan Muharram, dan pada bulan Muharramnya Rasulullah SAW meniatkan di dalam dirinya bahwa dia akan berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, dan niat itu sudah dimulai pada bulan Muharram. Walaupun peristiwa hijrahnya sendiri terjadi pada bulan Rabiul Awal. Anggo hijrahnya Rabiul Awal doma. Tai niat neima adong di bulan Muharram. Maka sepakatlah para sahabat untuk memulai penanggalan di dalam Islam dimulai pada bulan Muharram. Kenapa? Karena di bulan Muharram Rasulullah telah berniat untuk hijrah walaupun peristiwanya terjadi setelah bulan Rabiul Awal. Maka semenjak itu kaum muslimin memiliki kalender bulan dan tahun dalam Islam. Gimana kini bacamu nih? Muharram sampai Zulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ima peristiwa nakatolo yaitu hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, apa? Yaitu tegaknya kekuasaan Islam di kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, maka berlakulah hukum syariat Islam 100% di kota Madinah. On ma'ayah, on ma'uma undang-undangna, on ma'hukumna, na jalankan ni Rasulullah Muhammad SAW. Kota Madinah diatur dengan syariat Islam 100%. Maka semenjak itu, kaum muslimin tidak pernah berhukum selain daripada hukum syariat Islam sampai pada tanggal 3 Maret pada tahun 1924 dengan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam yang bernama Mustafa Kemal laknatullah alaih. Maka semenjak Mustafa Kemal meruntuhkan kekuasaan kaum muslimin yaitu kekhilafahan Turki Utsmani sekarang di negeri Turki Istanbul, maka semenjak itu bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Maka maksan nari bahasa Arabi nah harus perlu bahasa Arab. Padahal Al-Quran berbahasa Arab. Malu do mak bahasa Arab. Nah malu. Muna malu mak Marsya ya rumahmu. Ulang sangai tamaila. Ada kitab sucimu Al-Quran. Ada bahasa Arabna, bahasa Arab. Nabi mu anak dia ala Arab. Malu do bahasa Arab indah. Mailani tersebut. Ade, kitab suci kita berbahasa Arab tapi kita tidak bisa berbahasa Arab. Atong bosonya Ustaz dia nama. Botaku si terjemahan.
Ina maloho membaca arti nih. Jadi salalang non ustad membaca do Quran ini ya. Ina dong sangat apa-apa nanya. Nana mengerti betul. Ibaca bahasa Arab ni saja marpahala madalay manguma. Tinday botoho isini. Maka nana mendapat hidayah kode petunjuk. So napaham ko ni baca ni. Maka nang gopora mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka bacalah Al-Quranul Karim. Maka semenjak itu kaum muslimin tidak lagi menganggap penting dengan yang namanya bahasa Arab. Senari bahasa Inggris nama. Asing bersejar bahasa Inggris tadi. Orang bersejar bahasa Inggris ini, Pak. Ketinggalan musim ini, Pak Arana sudah senari madung berbahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, ayah bunda. Insya Allah beberapa tahun ke depan bahasa Arab akan kembali menjadi bahasa dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Ini Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nur ayat 55. Adong ngapal. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifanna lahum kama stahlafal ladzina min qablikum. Ini janji Allah bahwa Allah akan menjadikan kaum muslimin kembali berkuasa di akhir zaman ini sebagaimana orang-orang dulu berkuasa. Janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali memimpin dunia di akhir zaman. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika masa itu tiba, maka bahasa dunia adalah bahasa Arab. Maka didiklah anak-anak kita dengan bahasa Arab. Undang guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa Arab. Mailai tauma Quran tamar bahasa Arab, Nabi ta'alang Arab, te indai tamalo mar bahasa Arab. Maka dihapuslah bahasa Arab oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian pakaian-pakaian wanita muslimah diganti dengan pakaian ala barat. Igonti moma, ibu ka karudungi, ibu ka jilbabi, igonti ma songon ala barat. Nama nutup auratnya. Kemudian yang paling parah, azan yang bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Nabi mak bahaya ala salat. Nah ini Nabi. Bahasa Turki teman toh. Mari kita solat, mari kita solat. Tapi bahasa Turki. Mulana percaya amu umat. Adong lupisan nari video na buka di YouTube. Azan berbahasa Turki. Video na jolo. Maka semenjak itu kaum muslimin tidak lagi berhukum dan diatur dengan syariat Islam, dan pengadilan semenjak itu terbagi menjadi dua. Ada pengadilan umum, ada pengadilan agama. Nah soni dua ya sandari. Adong pengadilan agama, adong pengadilan umum. Mulaon masalahna usabit pengadilanna. Mulaon masalahna indit pengadilannya. Kaum muslimin tidak pernah berhukum dengan aturan selain aturan Islam sampai pada tanggal 3 Maret pada tahun 1924. Dan kelak di akhir zaman kaum muslimin akan kembali berhukum dengan aturan syariat Islam. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Maulidur Rasul, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang kita sebutkan tadi. Dan Rasulullah kemudian Muhammad kecil itu yang lahir dalam keadaan yatim dicarikanlah oleh kakek beliau Abdul Muthalib, yaitu berupa ibu susuan. Nah semua di doya dijalakan masangi sedang apa susu na binta. Aran ada bawa umat na jolo adong de panguman nyalak sian kampung-kampung rotu kota Makkah manjalaki daganak nagot di pasusu. Ima ada Brunei namarguar Halimah binti Abu Duaib yang berasal dari perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar di pelosok kota Makkah. Jadi kampung Bani Sa'ad bin Bakar Onaya adalah perkampungan yang sangat gersang, horsang. Ate, mau disiai tumbuh-tumbuhan penadong, borat dapot. Roma Halimah tu saat dia dengan perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar menuju kota Makkah dengan mengendarai dua kendaraan, yaitu seekor keledai berwarna putih dan seekor unta.
Betul mak keleday. Betul mak ada keleday. Menek siang kudo. Menek sotik siang kudo. Maka berangkatlah Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar mengendarai keledai dan seekor unta dan keledai berwarna putih. Amana lambatu mak parlojongna. Dor mana deret sajo yang endongan-endongannya. Alak mamarlojong untone anggo yalek daw deret di belakang. Nara marlojong. Palang perdalan nasoni sampai mau mak Halimah tu dia di kota Makkah. Iliginia. Aran anak terlambat dontongi teh. Na lambatan perdalan ni keledani. Alak sudah mamarsiaping daga anak obanon mula. Aran antong mak igaji ni. Dibayar. Iliginia. Marung dapotan sude iya no mana tinggal. Narong di bagian niya sadanay no ma anakna. Imana marguar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Dia seorang guna yatim anak nanara alay mga ubani. Aso narong epeng na niyalay. Nanartong ayahna isi membayari. Lek marpikir mada Halimah dia dolai ubuat dodana kon sangenda mula na ubuat naron narong de obanonku sementara pantang do diami mula madung kehem mulak na maroban mardiskusi mau mak Halimah dengan suaminya yaitu suaminya yang bernama Abdul Uzza. Ya do abang sayang maderet kita dah narong de obanon adong do bayain dundana sadanay no matinggal tei botoho da abang sayang danaki anak yatim mulai tabuat naron detak na sodong do epeng na pambayar niupana mulai kapasusu niya manyalak lainnya songoni budabe adinda tercinta buat masongoni danahi bote na say bayar mudah-mudahan naron mendatangkan yang namanya kederkah on mabo harapan dan doa nialah. Angtong manggosongon niya bang jadi mah. Ibuat Halimah tu saat dia mah Muhammad kecil yabinya mah ipanyakia mah keledane nakin berwarna putih. Sah umat dia binya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinta namulai terjadi mah keajaiban. Keajaiban nama marisima aik susunya pol. Nang kilos kayo ma anak ni abing ni banne natangis sa jodo aso hindi cukup ay ni susuni mak ni inuman na tayo buto mak dung yabing niya di pangkuan niya na binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari si mau mak ay susunya minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusu songoni busia anak niya dalam keadaan kenyang dan mereka bisa tertidur dengan pulas nang kinahurang do inuman na anaknya pinah cukup on marlo-bilo mak ima keajaiban na pertama na kedua keledai yang ditunggangi oleh Halimah berlari dengan kencang meninggalkan rombongan daripada rombongan yang lain heran nomalai burungan nai pas matong keledai ni si Halimahon marlojongnya pentejolo ndane ba na wilaon ita sa paen dulu si Halimahnya ati amaradian yolat kalay masih Halimah uma. O Halimah, ahadi. Tola do marsapa, tola. Dia langa, na hebat dongan wida keledani. Dia langa idahamu. Anay pas perlojong na. Tinggal lumahani baya. Natar kojarkan ibe. Nalik ilo ng kin keledani panik nilos kehe. Olo, di maday niya. Idong kon kalay, na aneh madungan keledani. Kasi bisa sunguni pas di perlojong na. Isinayoban na tilma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dung sampai lima di kota Makkah di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Iligin alak lainnya mabuse untonya lay. Untone perupan angkin los kehenang guna marisi eknisi suna. Lalu si iliginia mamarisi pol. Iporo bisa inum butong. Padahal nangkin iporo pinana ng ekna. Tayo din yuban kalay Muhammad marisi botoho ma aik susuni untuni.
Lalu busay bagasnya lay. Iligi niya ambeng niya. Aranangkin kampung niya na horsang luat Rerumputan pemol dapot. Iligi niya ambeng niya uma. Pol busay. Susu niya ambeng niya. Iperah kalay air susu niya. Minum kalay butong. Akhirnya bermini. Modom kalay sino. Ancogot niya busay tong uma. Orang hari iligin kalak. Na ajaib madongan. Idi ada dongan ambeng ni si Halimahon marjapal. Kaya jawaban kamu ambeng te itu sadun. Ompot sarupon niya lay. Jawaban kalay itu dia ambeng ni si Halimah. Kusi pahit kalay. Potang hari buat kalay. Iligin kalay ambeng ngalay. Inda dong marisek ni susunema. Dong songoni sadar mahalay bahwa ternyata yang membawa keberkahan adalah bayi yang dibawa oleh Halimah binti Abu Du'ai. Mak keberkahan yang diperoleh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makna dokon barokah. Berkah. Nah sering kita mendoakan mak. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang berkah, umur yang berkah, harta yang berkah, rumah yang berkah, uang yang berkah. Nah ini dong. Ada makna dokon berkah. Rasokina barokah da ustad. Doa ustad itu oleh asal berkah rasokionnya. Ada barokah mak. Oh mak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Isi do pedongan. Biar ngono de mata. Ngono mata kita tutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khair. Yaitu bertambahnya amal kebaikan. Itu ni dokwan dohot barokah. Diberi umur yang barokah. Ada maksud ni. Umur yang barokah itu adalah umur yang membawa kepada bertambahnya amal kebaikan. Nah, semua ni dokwan barokah. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Bertambah rumah, bertambah pahala amal kebaikan. Bertambah mobil, bertambah pahala kebaikan. Bertambah uang, bertambah pahala kebaikan. Berganti handphone, bertambah pahala kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan barokah, yaitu bertambahnya amal kebaikan kita dengan bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ayah umat bertambah semua-muanya di dalam kehidupannya, tetapi tidak bertambah amal kebaikannya. Ada di dalamnya semua ini bahat dijamu bo bahat na martambania te inna marobantu napa de malah marobantu najat nanggo martamba pahalona malah mardo bahat madepeng nia gok kepeng nia si te inda marobantu pada amal kebaikan tai mambain tu najat do. Berarti hartanya, uangnya tidak barokah. Itulah kenapa senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kita yang namanya barokah. Anakin barokah bertambahnya amal kebaikan. Sebab banyak di sekeliling kita bertambah segalanya, tetapi tidak bertambah amal kebaikan. Jadi umat mula martamba epengmu, te indah martamba amalmu napade, berarti epeng ni indah barokah. Nasong ni doya. Dapat ko pangomon sadaran 100 limpul. Pikir mana besi cik. Cik do warna. Ai mah. Cik judi online. Martamba epengmu, nari tapusun kon ko tu panganon. Aduh kerejomu. Memasang nomor 3 na Lamborghini keluar. On epeng naso barokah. Tidak nasoborkah di raso kimia bang. Marsido kaho, marimpak ko, marwakap ko. Selain Allah rezeki yang
barokah, santuni anak yatim, bantu orang-orang yang membutuhkan. Songoni do. Karena banyak orang yang bertambah segalanya dalam kehidupannya, tetapi tidak bertambah amal pahala kebaikan. Yuk ni ba martambah doguse amal kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atar songon nono mata widate. Jadi nanti didongkon Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oleh karena itu marilah kita dulu bersolawat. Mukot dimah de pedongan. Nah, perlu nama masuk inti mana no matamu. Adong de panganon na kan? Ai mana suruh de panganon na. Mana no mata. Sabar dah teh, satu kinero nih. Jadi marsolawat majorita teh. Kita bersolawat bersama-sama ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bab riya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Halimah di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar sampai Nabi tahu makmar umur 4 tahun. 4 tahun. Kan? Dung marumur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mar umur 4 tahun terjadilah satu peristiwa yang amat luar biasa. Ahama peristiwa ini ayah. Terjadinya pembelahan dada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu lama andorani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi berumur 4 tahun. So malam ada anggi menjawab nama loro pertanyaan soal SK di sekolah. Sejarah kebudayaan Islam. Ada. Datang 2 malaikat, satu di antaranya malaikat Jibril dan satu lagi malaikat yang lain. Ditangkap kalai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sedang bermain-main bersama dengan kawan-kawannya. Ditangkap kalai Nabi Muhammad olo, betul mai olo. Nasala be, indah be, angkat. Jangkat kalai Nabi Muhammad, ipapodom kalai sada batu, ipapayak kalai, ibu kalai bajune, ibola alai andorane. Gen andorano mama ibola. Dung ibola alai andorane, ibuat ma ate-ate ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itiop malaikat Jibril marmudar-mudar. Nda mate bana Nabi Muhammad. Sarodi tesan nari operasi ate ayah. Dibelah dada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dicucilah hati beliau, diambil, dicuci di dalam sebuah bejana, yang bejana itu terbuat dari emas yang dibawa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Gen surga domak apa bejana? Bejana emas yang di dalamnya berisi air Zam-Zam. Ibasu ma'ate-ate ni nabinta dohot air Zam-Zam dung ias, kata malaikat Jibril. Ini adalah tempat setan bercokol di dalam hatimu, maka tidak boleh ada tempat setan di dalam hatimu. Ipayas ma'ate-ate ni nabinto ma dung sidung ipayas, ipa masuk mamulak ate-ate ni nabinton, isambung maurat nasada tu urat na lain, baru itutuk mamulak andora ni nabinta. Salosay kehema alay ipolak kalay manabinta tu dongan-dongan ne marlojong dongan-dongan ne marlojong kalay sudah mak idongkon kalay tu Halimah amani kalay Muhammad telah dibunuh jong-jong tarsonggot Halimah iliginia iko jariya tu Nabi Muhammad iliginia Muhammad mabot tarlangan mabir mantongnya anaknya alak mantong neramu nirawat ati ayah. O hindi ba na biyon niya para maraan doon. Ang gumusangamu ada kanakon naron ang wow haram maunya. Upolak masong ni tumakne niya. Ipolak kia matu umakne yang bernama
Aminah. Marumur na binta 4 tahun. Dungi pola kia 2 tahun do na binta do umak niya. Meninggal busi mama niya. Andigan na ini waktu Aminah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung untuk ziarah ke Yasrib. Ke kota Yasrib. Senari Yasrib pun warna kota Madinah. Barangkat ma Aminah ngen mau ke Madinah buat ziarah tu makam ayahanda tercinta Abdullah. Setelah ziarah sabulan ma alai umat di kota Madinah. Dung siap kali sabulan kema alai mulak di pertengahan jalan Aminah jatuh sakit dan meninggal di sebuah kampung yang bernama Abawa. Isi ma dimakamkan umat Mina binta. Maka ayah umat sejarah hon anong lupisan na risudeon kita ida depion. Maka nanya kon kamu ma ayah abang tulang amang boru nang muda kakak kita niat kon ma aso bisa ita mudah-mudahan ilahan rasoki oleh Allah bisa minimal sekali umroh sekali haji. Amin. Amin. Ya Allah berikan kami keberkahan rezeki untuk bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aso bisa taida ziarah kita ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ade. Bagi nonga dan tong madung barangkat, mudah-mudahan barangkat sekali na itu ayah. Isin tong nak barangkat umroh, kalau mendaftar tu awak deh. Along besi travel umroh ta. Au berangkat itu stati do job ini. Ndak pola. Mendaftar tidak deh. Insyaallah kita berangkat bersama-sama umroh. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Kemudian beralihlah pengasuhan itu kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Nah, leleng dan Abdul Muttalib cuma 2 tahun doya dot kakek nia meninggal mabuse kakek ne. Maka beralihlah pengasuhan Rasulullah yang berumur 8 tahun pada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dung don Abu Thalib ya mak Abu Thalib pun nabahatan anakna. Bacamu sejarah ne teh. Dung don paman ni Abu Thalib mar umur mana binta mar umur waktu umur 12 tahun. Waktu Nabi mar umur 12 tahun Nabinta karejonia mengembala kambing dong. Mengembala kambing. Sudah nabi-nabi ilongkon Allah dijadikan para pengembala kambing. Segala nabi na 25 junga dari umat sudah menjadi pengembala kambing. Aso Ustaz, arana songoni mak dididik calon pemimpin. Songon na maliaran bengi de mak dabo pemimpin ni. Anggo na solong doronya dia bengi, mati dia bengi. Inde para saya mangan na biasa mok-mok biasa pade. Songoni ma pemimpin mak. Makanya para nabi itu dijadikan para pengembala kambing. Kenapa? Agar mereka bisa mengambil pelajaran daripada mengembala kambing. Mula solong dorang tong yang bengi mati dia bengi. Songoni mak pemimpin ni. On pepolarong nak jadi pemimpin kamu ke depan. Paliram beng jomo deh. So bertamu sang dia jadi pemimpin ni. Arana kon na holong dorania. Na holong dorania tong na sambil pakai pling ade. Jadi kon na holong doro di masyarakat ni beng. Na holong dorani ba. Dia busi mantongi. Marseguan ma masyarakat ni bede. Semua nabi-nabi pasti dijadikan sebagai pengembala kambing. Kenapa? Karena dalam menggembala kambing ada filosofi menjadi seorang pemimpin. Dung salo sa nabi tamangambala ambeng, yoban pamannya berniaga ke negeri Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara. Palestina, Libanon, Mesir. Ada satu lagi. Sekarang Syam itu menjadi 4 negara. Kusi Nabi tamardagang, maka nama waktu lahir Nabi tanangkin. Ida umat ni Aminah keluar cahaya yang butuhane. Keluar cahaya yang menerangi sampai ke negeri Syam. Itulah hari ini Palestina, Aljazair, Libanon, Mesir. Ada 4 negara sekarang. Itulah yang hari ini sedang lagi viral, yaitu di mana kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa dari Yahudi Zionis Israel. Maka nama Nabi saya terdapat menolong na, inomat kita
Kita doa. Ani Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi sekelilingnya. Arane dongkon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sejengkal pun tanah Palestina yang tidak pernah disinggahi oleh para nabi. Dan di mana tanah Palestina, di sana para malaikat mengembangkan sayap-sayapnya di tanah Palestina. Maka kebangkitan kaum muslimin juga nanti berasal dari tanah Syam, yaitu di negeri Palestina. Imam Ma'dabu Susanari diporangnya lagi umat Islam di sini. Kenapa? Karena tidak terjadi kiamat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi yang namanya Zionis Yahudi. On terjadi mungkin umat di akhir zaman. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Adalah ustaz keistimewaan di Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang satu kali sholat wajib di Masjidil Aqsa, maka sama dengan 1000 kali sholat di masjid lain. Mulai umat tu Palestina sholat ko di Masjidil Aqsa, sakali ho sholat wajib, sarupo mai 1000 kali sholat doh di masjid lain. Karena Palestina, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Nah jolona itu kiblat ni Nabi tadi. Lumpin dado pawalli wajhaka sataral masjidil haram, baru pindah kiblat ke makmum kate. Jadi itulah kiblat pertama kaum muslimin. Jangan pernah melupakan Palestina. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat dengan di masjid lain. Sakali umat sembahyang di Masjidil Haram iboka sarupo may umat pahalona 100.000 kali sholat di masjid lain. Kira-kira umat dia dapat pahalo sakali sembahyang sarupo dohot 100.000 kali sembahyang di masjid lain. Etong umur mumak, masa dia umur mumak sendiri. Kira-kira dapat kode sekali sembahyang 100.000 pahalona. Imam makanan yang kim sedokon ustaz niatkan di dalam hati kita untuk bisa berangkat haji dan umroh. Karena siapa yang sholat di Makkah Mukarramah sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Siapa yang sholat di masjid kata Nabi Masjid Nabawi 1 kali sholat wajib sama dengan 1000 kali di masjid lain. Ima somak marsitu tualak nagot umroh hidup asih. Arani godang namai pahala na sholat di Masjidil Haram dohot Masjid Nabawi. Tabung itabung mantong mak epeng nete cicil ibain celengan na aso bisa berangkat haji dohot umroh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembelahan darah Nabi, kemudian tadi meninggal kakeknya, meninggal pamannya, kemudian berlanjutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia dewasa tadi, dia dibawa oleh pamannya berniaga ke negeri Syam. Nah, di Syam di pertengahan jalan bertemulah dia dengan seorang pendeta yang bernama Warokoh. Pendeta Bahiro atau nama aslinya adalah pendeta Jirjis. Setelah dinampak oleh pendeta Jirjis ini gininya, sujud mak sudah batang-batangi dohot batui. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat, ida pendeta sujud pepohonan dohot batu. Kata pendeta itu, tidak ada yang pohon dan batu sujud, melainkan dia adalah seorang nabi. Madan nabi akhir zaman ini. Itu ya, yundangia rombongan ni paman ni Nabi Abu Thalib datang ke tempat peribadatan ni. Romajolo tuson adong undangan mangan. Oban sudah rombongan ni, ulang adong natinggal sadapenya. Jadi mani ni Abu Thalib. Ili gini sudah na rombongan tong menghadir undangan ni. Inde dia ni jalaki ni. Adong do nahurangon ni. Itu mulak Abu Thalib. Abu Thalib ni adong do pedongan na sison undangan. Rombongan adong sadanay. Ide me daga na kindun. Si tinggal kon ko ide mendun. Pia tuson niya.
Ipio mak nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipareso na pendeta mohiro liginia adong di sebelah di bawah tulang rawan ni imas tempel kenabian yang berbentuk seperti sebuah apel. Iparesya, dung iparesya om may badan na Nabi akhir zaman ni. Oh Abu Talib, paulak madanakon, ulang bioban mardagang aso, on mada danak ni jalak-jalaki ni alak Yahudi. Mula dapat kalay danahon, ibunu alaymon habis cepat pola, oban mula. Inda jari binabinta dohot na marjagali ikirim utusan, yawan mamulak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kota Mekah. Lalu sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berniaga membawa barang dagangan seorang wanita kaya di kota Makkah yang bernama Khadijah. Khadijah Ummul Mukminin adalah janda daripada dua orang laki-laki sebelumnya. Jadi umat Khadijah imadung dua kali dia menikah. Janda daripada dua orang. Itulah jodoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berdagang, iligin Khadijah, alangkah berkahnya perniagaan dan jual beli yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertarik mantong hati-hati ini, dicari toon buse pembantunya Maisarah selama ada Khadijah di perjalanan ini kami adong sajo wida awan yang menaungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kehe si Muhammad, tu si kehe awani indaw ngada malu awani niyoma. Najung ada itinggal pun awani. Tentong na ajaib mon merani Khadijah. Tertarik mada Khadijah tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah maksud hati ingin menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah kepada pembantunya yang bernama Nafisah binti Munabbih. Maka Nafisah binti Munabbih menyampaikan ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ia mana binta? Oh Muhammad, idongkon Khadijah dongan rado ia menikah dohot ko. Rado hodongan dia mabayin Nafisah binti Munabbih pengkuna na adong baya alak naswa daro ni nabinta. Ona songonibe kita tadong kon tu paman-paman. Idong kon na tu paman-paman ni Nabi. Alhamdulillah alai pesetuju. Arana Khadijah adalah wanita mulia, wanita kaya terpandang dan terhormat. Maka dilaksanakanlah pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan setelah pulang dari berniaga di negeri Syam. Dengan mahar, sedia mahar napa? 20 ekor unta muda. Saya mahar ni Khadijah mah 20 ekor unta. Nang guna binta membayari. Isa deh paman-pamannya. Arana na binta na dong epeng na. Ulang ko salah mak 20 ekor unta sadi do epeng ni. Itong bo. Sada unta sadi argana. Oh, nang pemain-main nanti. Imam mahar ni Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah dan mereka berumah tangga selama 15 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi umat om rumah tangga masa dia leleng berumah tangga ayah tani bagas. Ano nga 15 tahun? Oh malo bimostad 20 tahun mainnya. Teh boto ustad nang gosongan Nabi Muhammad bila abang nebagas niya bo. Teh Khadijah pe waktu berumah tangga dengan Nabi Muhammad 15 tahun berumah tangga dengan Nabi Muhammad na pe menjadi nabi dohot rasul. Andi nga nabinta menjadi nabi dohot rasul. Saat berumur menjelang 40 tahun. Nabinta menikah dengan Khadijah, umurnya 25. Khadijah mar umur 40 tahun. 15 tahun nalai rumah tangga. Mar umur mana binta menjelang 40 tahun baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Turun ayat pertama, ayat nauma. Ada ayat apa? Iqra. Jadi dah umat menjelang Nabi berumur 40 tahun, pada saat berumur 38 tahun
2 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW naik turun bukit Jabal Nur. Beliau di sana bertahanus. Sarana jolo mak tahanus karena ada tahanuson beribadah. Tu dia tu Jabal Nur. Adong demak nama dungjung ada mana itu sih? Jabal Nur nama molangen toru tu ginjang mardalan kira-kira ngona jolo sajom. Solalu tu ginjang. Turun pengen ginjang tu toru sajom. Ari-ari ima karen ini Hadijah mendampingi Rasulullah pataru panganon mina binta selama Rasulullah bertahanus di gua Hiro. Kira-kira mak anggoho lepas ko deh. Kejolau beribadah ni abang na ibagas 2 tahun pedabonnya. Pataru jo indahan ginjangannya. Manaik sajom turun sajom lepas ko deh. Nah pateret di home ni memeto bangi tapi tidak dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah wanita mulia yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun Nabi bertahanus dan menjelang berumur 40 tahun datanglah satu makhluk yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang memeluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Iqra. Maka Rasulullah menjawab, "Ma'ana bikori." Songoni mamak 3 kali, mabiar na binta. Dia mentong mak di Jabal Nur, nagolap dontong, na nadong isiala. Tiba-tiba rosa dan makhluk aman na luar biasa mangkalukio. Umikir na binta, mabiar ya, marlojong madia mulak tutor mulaki. Dung lali bagas amannya tu Hadijah. Zammiluni, selimuti aku. Nah, leleng dia mak iselimuti Hadijah mak ibunda Hadijah. Datar pun kuling kon Nabi tabiaran biarna. Namang kuling be modom meya. Yulo si Hadijah olong tong baya suami punya. Yulo siya. Maka nama abang ni bagas tesong ni deh. Mula-mula kia karejo. Pate nang jolo. Ulang langsung dompon. Wabang maha bismiya on sabun ha bislin so bismin amar bada mamu. Pate nang jolo. Oh, lebaya abang ku sayang maro abang. Mau pasya babang mangan muda, basuh tangan izin pada dia milasmu. Mari di madoloho baru mangan, habisi sholat, baru narambang ngecek kita. Nggih makmur cinta dia. Karena begitu laki-laki ini mendapatkan goncangan ujian dan cobaan, maka tidak ada yang dibutuhkan oleh seorang suami kecuali yang namanya ketenangan. Ini memak kunci nalak leon. Dehen bisa ketenangan. Ulang langsung. Bisa banggas. Nang bepengnya. Epeng sekolah dah kan. Pena dia bayar ini. Geramban ko niya matuloy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat pertama, maka turunlah kembali ayat kedua. Ahanillah ya ayyuhal mudassir kum fa'anjir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, fa'anjir, dan berilah peringatan, dan berilah peringatan. Isi dengan peringatan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Su'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini Allah. Dan berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Itu disampaikan Islami. Itu orang-orang terdekat. Isi mana ada waktu nabinta. Tontuntong ma ada boruni. Ada borunya. Isi ada borunya. Hadijah binti Huwailid. Maka itawarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam kepada Hadijah. Maka masuk Islamlah Hadijah dikarenakan daripada usaha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hadijah masuk Islam, maka wanita pertama yang masuk di dalam Islam adalah ibunda Hadijah binti Huwailid. Setelah itu, siapa orang terdekat di Nabi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Itawarkan Nabi mau Islam tu sahabat niat Abu Bakar Siddiq. Itarimo Abu Bakar Siddiq masuk Islam mabusnya Abu Bakar Siddiq dikarenakan daripada usaha dakwah Rasulullah. Aranoma Abu Bakar Siddiq nabolakan pergaulanna, nabahatan dongan-donganna. Dikarenakan daripada usaha Abu Bakar Siddiq, maka masuk Islamlah juga sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Utsman bin Affan, Utsman bin Mas'ud, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Masukkan malai ke dalam Islam. Isra penaren waktu Nabi sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah menawarkan Islam kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib menerima, maka masuk Islamlah pula Ali bin Abi Thalib. Nah, begitulah dakwah berlangsung. Kemudian secara sembunyi-sembunyi, murmabahat, mur tarboto, mur goyak rohanyala, sampai kepada dakwah terang-terangan. Semakin berjaya Islam, semakin besar Islam, mur goyak marwanyala, maka berbagai macam rintangan tantangan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selama hidup bersama Muhammad SAW, selama itulah ibunda Khadijah senantiasa membersamai dakwah Rasulullah SAW. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad meninggalkan Muhammad SAW. Apapun yang terjadi dengan Muhammad, Khadijah senantiasa membersamai. Imauma aso ibunda Khadijah dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Nah, junga domak munduri on pemak songoni juo tu abang nebagas ulang pemundur, senantiasa setia mendampingi ayahanda tercinta songon dia ibunda Khadijah. Karena perjuangan Khadijah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanan Khadijah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas Khadijah dengan surga. Khadijah yang mulia, Ummul Mukminin, tidak hanya mengorbankan harta, tidak hanya mengorbankan tenaga, tidak hanya mengorbankan pikiran, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan oleh ibunda Khadijah demi membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junga ada umak sada waktu, adong sada carito. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama malaikat Jibril, sedang duduk-duduk kalau mak somonon. Dohot malaikat Jibril. Andor mak malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diriwayatkan dalam satu riwayat, godang ni malaikat Jibril 5 mempunyai 600 sayap. Sittu mi'atin. 600 sayap. Oh, 600 sayap ni ayah. Mulai kombang konia sayap ni bola dunia tutup arani godang na sayap ni malaikat Jibril on manai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu turun ayat kedua. Ya ayyuhal mudassir, iligin na bintay langit. May dia malaikat Jibril pol godang na sa langiton. Ima godang ni malaikat Jibril. Orang dia orang mentung. Suatu ketika malaikat Jibril pernah sedang duduk-duduk bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amani malaikat Jibril, "Oh Muhammad, santongkin na idaboro masih Khadijah maroban panganon." Sebentar lagi ibunda Khadijah akan datang. Dia akan datang menuju kemari, maka sampaikanlah Muhammad kepada Khadijah, kata malaikat Jibril, "Balikha salamillah wa salami fa inna qad bana laha baitan fil jannah." Oh Muhammad, sampaikan tu Khadijah, kirim salamku, kirim salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana untuk Khadijah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mak membangun Allah di Khadijah istana di surga. Asoma karena pengorbanan Khadijah terhadap dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dulu, mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia, tetapi telah Allah jaminkan surga bagi mereka. Bayangkanlah umat
Suatu ketika pernah Nabi Muhammad SAW sedang sholat dan sujud di depan Ka'bah. Waktu sujud Nabi tamak di Ka'bah, arani hebatnya permusuhan ni alak-alak kafiri. Hidungkon kalian Nabi nariti orang gila yang memisahkan suami dan istri, tukang sihir. Pas sholat Nabi jolong di Ka'bah, datang seorang lelaki yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ipu kuliah mendatangku ni Nabi Muhammad SAW. Pingsan Nabi jolong di Ka'bah. Hati siapa? Istri mana yang tidak sedih melihat suami tercinta disakiti oleh orang-orang pada masa itu? Itulah pengorbanan daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pernah juga satu ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, karena kerasnya permusuhan orang-orang kafir terhadap dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat mulia yaitu yang bernama Sumayyah. Mari mak video cari ke Sumayyah. Sumayyah seorang sahabiah wanita disiksa begitu luar biasa orang-orang kafir karena keimanannya terhadap Islam. Itulah keluarga Ammar bin Yasir. Maka datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga untukmu. Maka apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku seolah-olah telah melihat surga berada di depan mataku. Lalu Sumayyah pun syahid di jalan Allah karena mempertahankan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pengorbanan Ibunda Khadijah. Dan pernah juga satu ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka Rasulullah diboikot selama kurang lebih 3 tahun di lembah Abu Thalib. Salamatul tahun ya Auma, indah bisa alai mangan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, daun-daun mereka makan, bahkan tulang pun direbus untuk diminum airnya. Bahkan makanan-makanan sisa pun mereka makan karena mereka diboikot selama kurang lebih 3 tahun di lembah Abu Thalib karena dakwah yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan di dalam pemboikotan itu, Ibunda Khadijah juga senantiasa membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mama pengorbanan Ibunda Khadijah, maka pantas Khadijah mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pengorbanan Ibunda Khadijah sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Ibunda Khadijah masih hidup. Indah juga ada ayat, Nabi tak menikah dengan wanita lain selama Ibunda Khadijah masih hidup. Andai Nabi tak menikah setelah Ibunda Khadijah wafat. Barulah Nabi Muhammad SAW menikah dengan lebih daripada 1 istri. Ada 11 ibunda Ummul Mukminin daripada Muhammad SAW. Dan sebagian di antaranya meninggal, dan sepeninggal beliau itu hidup 9 orang Ummul Mukminin. Dan ke-9 orang Ummul Mukminin ini dibiayai nafkahnya oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf nama balanjoi istri-istri ni Nabi Nasambilani dun meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun Abdurrahman bin Auf memberangkatkan haji ke-9 istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah satu ketika ada satu cerita ketika rombongan dagang Abdurrahman bin Auf datang dari negeri Syam, dibawa oleh 700 ekor unta atau kuda sehingga berdebu kota Madinah. Datang Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha teringat akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariq Maya adong hadis Nabi mendongkon. Laqad sadaqa Rasulullah sayadkhulu Abdurrahman bin Auf al-jannatul abawa. Benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan jalan neraka. Aso arani bahat nahartuni Abdurrahman bin Auf.
Lalu ada mak perkataan ni Aisyah untuk Abdurrahman bin Auf. Betul dengan ini pernah disoni. Betul Abdurrahman bin Auf. Saksikanlah ya Allah, mulai hari ini seluruh rombongan dagang yang 700 ekor unta itu aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf tidak ingin masuk surga dengan jalan merangkak. Bayangkan mama amalnya Abdurrahman bin Auf seumur hidupnya menafkahi 9 istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan memberangkatkan haji setiap tahun ke-9 daripada istri Nabi itu. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf masih masuk surga dengan jalan merangkak. Pertanyaan nama, masa dia infaknya? Kira-kira masuk surga atau merang? Itulah kenapa para ulama mengatakan bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mahal harganya. Nah, kurang bermak surga ni Allah. Kurang dah terbayar kita. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Az-Zumar. Ani Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Dimasukkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berjamaah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zumar adalah jamaatan ba'da jamaatin, yaitu berjamaah, berkelompok-kelompok. Songoni ni tamat mungkin masuk surga. Berjamaah, berkelompok. Jadi ulang ibayangkan kamu ayah masuk surga merdalan sada-sada ho. Nah, dongi alat tikinai masuk surga berkelompok dipanggil oleh Allah tikinai mana ahli duha yang salat duha mana kumpul mak sabarisan berangkat masuk. Mana ahli sodako yang biasa bersodako kumpul masuk. Mana yang suka menyantuni anak yatim kumpul masuk. Mana yang sholat tahajud kumpul masuk. Kira-kira umat ada nggak di antara ini? Ada nggak kira-kira ya? Mulanya ada berpikir madongan nanti. Dia ada ya tahajud, sholat duha, jarang-jarang Ustaz sesekali, kadang-kadang ada ringgas seruannya. Jadi ini dia rombongan itu. Tahajud jarang-jarang, impak sesekali. Tunggu sungguhnya ya umat. Kita pabahat mamar amal soleh. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Ya kan? Sebagaimana kata lagu itu. Ada pendukung lagu mah. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Kan sendiri Allah. Maka nama ayah, selagi ada bilen Allah kita umur dan kesempatan, mari kita pakai umuran untuk beramal ibadah di jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Asodong balantun tatungkin nai mulak menghadap di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulang jungare tinggalkan kamu mak salat. Ulang jungare tinggalkan ayah salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Oma. Orang masuk surga. Masuk surga dari 8 pintu yang dimana diinginkan. No. Jaga 4 hal. Jaga 4 hal. Aneh, nah pertama. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Wa shamat sahraha. Wa hasanat farjaha. Wa ta'at zawjaha. Qila laha udkhulul jannah min ayyi abwabal jannati. Opat meo makna perlu jaga onmu. Apalagi mentong mak lo dingin lapatun karejon ko. 8 pintu surga dia dibuka. Gitu doh. Opat mea dah perlu 2 tangan dan 2 kaki. Opat sada tangan ke mak taretong do opat. Jaga yang 4 ini. Sebelum saya tutup. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktu. Maka para wanita jaga salat 5 waktu. Wa shamat sahraha. Berpuasa pada bulan Ramadan. Jaga puasa bulan Ramadan.
Wahasalat farjaha, menjaga kehormatan. Jaga kehormatan. Ibu-ibu jaga kehormatan. Tutup aurat. Tutup aurat. Jaga kehormatan untuk suami. Bahasa lainnya, jaga kemaluan. Kecuali untuk suami. Jaga kehormatan. Namolan dumaon, kapator. Mandukun dari nama mohon. Menjaga kehormatan. Medan nama sama-susan nari kan? Memang na bonang kalau ada yang bagasi ma. Teka rejonya bagasi. Oh, laku mar TikTok. Kan? Mar TikTok mo warna. Dia masuk mendapat so viral kan? Dia nantong lagu na kan? Atil ko ada lagu ni mai. Mo solawat nanti napil kamu dote. On peyakin na atil kamu do lagu na yahon. Mula na atil kamu do lagu gur makariting kumangiran mo. Tangan dah solong ko lagu. Sambung kamu dah. Cikini Cikini kebondang dia jadi begini. Ai mak. Kamu lagu ya pilko dah tema. Jaga kehormatan. Kemudian apa lagi? Wa ta'at zaujaha. Dan dia taat pada suaminya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kilalaha kelak di hari yaumil akhir akan diumumkan di seluruh hadapan manusia. Bayangkan mama, diumumkan Allah magwarmu, ipio magwarmu mak, di jolo ni anak nabahat, diumumkan songonon bo. Aman ya Allah, udkhulul jannah min ayyi abwabil jannati si. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ada biar mak. 8 pintu di surga mak, marpili wasane dia hidupmu. Jaga no paton. Salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suami. Kamu lah nun mak napa paton. Diotmu nu mangalu saja udah ubo tu deh. Namo lang rasaw ko permisi ngin bagasan. Boran ko marpabuwa. Wa bang, jalo dah ade ana sila siap lupuan. Namo lang ko permisi ko mangalu saja. Ima makana mak surgo balasan ni no paton. Arani borat namon. Borat na makarinan salat 5 waktu. Borat. Di mandokon mo. Borat. Arani borat na maso balasan na surgo na so ni daya. Ang bomo mo roma amali na padi hindi surgo balas ni. Aroma ipasangin. Dia kipasangin. Pala kipasangin nilin yo. Ada balasan ng bomo mo amali. Kulkas 2 pintu. Tampo dia do balasan ni salat ni kulkas 2 pintu. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar lainkan daripada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nadang dia mak nikmat sagodang-godang ni nikmat melainkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga mak dabo jalak na bertakwa ni ini. Maka na jago no pati. Apalagi man tong mak ikari dan ko tahajud. Ditambah ho buse duha. Ditambah bisa solat sunnah rawatib, solat sunnah witir, solat sunnah wudu, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah fajar 2 rakaat. Ada balasan di pahala solat sunnah fajar 2 rakaat ayah. An Aisyah radhiyallahu anha. Ada balasanna. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, siapa yang melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat, maka Allah akan memberikan balasan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Itu 1 kali salat sunnah qabliyah subuh. Sekali dia mak. Allah berikan balasan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali salat sunnah qabliyah subuh. 2 kali berarti 2 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali salat sunnah qabliyah subuh, 100 kali dunia dan seluruh isinya. Seumur hidup kau salat sunnah qabliyah subuh. Nah, tarai tong demak sangat saja bolak kukinai tanahmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Engkau boleh tidak punya tanah di dunia ini, tapi jangan sampai engkau tidak punya istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kita mak, jangan pernah tinggalkan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat.
2 rakaat. Kebahagiaan bagi orang yang beriman adalah ketika dia bangun subuh, kemudian dia sholat sunnah wudhu 2 rakaat, lalu dilanjut dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Ada balasan nama bagi alak yang melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Adong saya cari itu waktu mersapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Oh Bilal, ada ya Rasulullah, waktu UBG madung lalu 2 solopmu, suara ni solopmu isurgo ni Nabi. Kira-kira ada lang amalmu Bilal, madung pajolo lalu solopmu isurgo. Oh solopmu ni dia mak. Lang be isurgo, tak masih pinti deh. Tapi Bilal bin Rabah telah sampai suara sandalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa harga sandal Bilal lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Asik. Mana nungtong mak solopnya surga. Kita solop minta pena-pena. Makanya jawab Bilal, "Oh ya Rasulullah, indarong dawo amal na paling cintai kecuali melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu." Oh, bayar rupa. 5 rupa amalanmu Bilal, aso sampai solopmu surga ni Allah. Maka mulai ini Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan pernah meninggalkan solat sunnah wudu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi soalnya mama, menjaga yang 4 saja sudah Allah berikan 8 pintu surga. Apalagi kita melakukan amal yang lebih daripada itu. Tapi ini berat. Bagi yang mau silahkan berjuang. Insya Allah kelak akan mengumumkan nama kita dipanggil di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum saya mengakhiri daripada penyampaian Maulid Nabi kita ini, podolan kita masuk surga sudah mak. Jaga 2 hal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jago mana dua rumah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Jika satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakah. Niscaya kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Oleh karena itu, peganglah kunci daripada sorga. Apa kunci daripada sorga? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bertakwa sampai akhir hayat, maka sorga baginya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ommadong penuma ayah, sorga jannatun tajri min tahtihal anhar. Sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sadia bolak da surga ya, mak. Oh ya. Botamu sangat sadia bolak surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya rumah kira-kira. Luas surga. Surga itu kata Allah seluas langit dan bumi. Maka na isul guna tagi sada-sadeba. Ima makana sonang kinro ita tuson, ita ajak daganakta, ita ajak suaminta, ita ajak komta, ita ajak tetangganta. Aso rap kita masuk surga. Arana dulu kita adalah aslinya makhluk surga. Makhluk surga di tada rumah. Nah joli surga di tinggal. Ompungta kakek Nabi Adam alaihissalam dulu tinggal di surga, tapi karena satu kelalaian maka dia diturunkan ke dunia. Masoison kita dah. Kelak bila kita lulus uji, Allah akan kembali mengembalikan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus. Wala lulus Ustaz. Maradian kontong santongkin. Ini Ustaz, di neraka. Imam makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita masuk surga tanpa hisab, agar kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu transit atau singgah di neraka. Betul neraka mak? Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala itu seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakaikan 2 sandal, yang bila sandal itu dipakai maka melelehlah isi otaknya. Tanpa dia mak. Dan kau kira-kira mak memakai solopi, dipakai solopi malah lau kotok mi, ison dan milas te ison mosok, samilas nial
Samilas-milas ni aspalaya. Samilas-milas ni padang pasir raya mulai dari hoy binyon. Nerang kuna pero mosok otak-otak ni ade. Paling unat nipat mo mirang kumalala ate udah. On di neraka ni Allah seringan-ringan siksa. Dipakaikan sandal dari api neraka yang kalau dipakai sandal itu meleleh otak-otak kita. Tahan doi. Mulai na tahan kuntong sumbayang maho. Jaga sholat 5 waktu. Berpuasa bulan Ramadan. Tutup aurat. Maka nama tabu si daganak te baju yang menutup aurat. Ulang betabu si baju you can see. You kamu can dapat si melihat. You can see kau dapat melihat saya gratis. Gratis bisa ya deh. Sakat pahami mah membayar 6.000 so bisa ini gini. Masa pahamu gratis? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jagalah kedua ini. Walau anna ahlal Qur'an amanu wattaqu la fatahna alaihim barakah. Bila satu penduduk negeri beriman dan bertakwa di hadapan Allah, maka pasti Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Terakhir, kita jelas menekin keberkahan kan? Setiap sholat kita waktu tahiyat, adong kita baca kan? Ama bacaan teh, kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Songoni pada umat ayah, insya Allah keberkahan ni taharap koni. Sebagaimana keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim. Ada keberkahan yang diperoleh Nabi Ibrahim ayah, abang. Ada keberkahan yang diperoleh Nia. Karena keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim masih bisa kita rasakan keberkahannya sampai hari ini. Apa keberkahan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim? Air Zam-Zam yang tidak pernah habis sampai hari kiamat. Imama, air Zam-Zam. Kenapa? Barokah dikarenakan iman dan ketakwaan daripada Nabi Ibrahim. Allah memberikan nikmat yang tidak pernah putus. Bahkan nikmat itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Itulah air Zam-Zam. Mau ada mak minum air Zam-Zam ini? Alhamdulillah. Jamaah. Oh jemaah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan tadi, maka peganglah kunci daripada surga. Apa itu? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena Allah mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam secara berjamaah. Jadi mungkin nama alak-alak nasobir iman itu masuk neraka ni Allah secara berjamaah. Songon dia mungkin orang-orang beriman masuk surga secara berjamaah, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya nanti juga Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam secara berjamaah. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai ashabul yamin, yaitu golongan kanan dan tidak termasuk sebagai golongan kiri, yaitu yang memperoleh neraka. Tetapi kita adalah orang yang memperoleh surga. Surga jannatun tajri min tahtil anhar. Karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Karena pengamalan kita terhadap Al-Quran. Karena perjuangan kita terhadap Al-Quran. Kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah insya Allah kelak di hari akhirat. Termasuk sebagai orang yang bisa mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita tutup dengan sholawat. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah, beliau disambut dengan sholawat ini. Mari kita membacakan sholawat ini bersama-sama. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukuru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina min saniyatil wada' wajabas syukuru alaina mada'a lillahi da. Itulah sambutan dari penduduk Madinah ketika Rasulullah SAW
sampai di kota Madinah. Qala al-badaru alaina, telah terbit bulan purnama min saniyatil wada, dari saniyatil wada. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Makkah masuk ke kota Madinah dari perbatasan yang bernama Saniyatil Wada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku Muhammad, cinta dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah cinta kita. Karena memang apa? Cinta membutuhkan yang namanya pembuktian dan pengorban. Nah, sama di rumah. Nah, jolo kan ayahi wong tidung konya tu homa. Ada wong die, na cintaan bau di honya. Aman di muma. Mana bukti? Kamu ada bukti dohoi. On pema ayah, ama bukti na tandai ta cinta tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi salah satunya. Ada mengamalkan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. On mama tugas ta. Na penting selama kita hidup 5 na perlu kita jago. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. On mana perlu kita jago. Ini na wajib, laksanahon. Ini na sunnah, terbanyak. Ini na mubah, boleh pilih. Yang haram, tinggalkan. Inilah yang kita jaga selama hidup kita. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini hukum terkait dengan perbuatan. Mulai benda 2 ini hukum noma. Mulai yang berkaitan dengan benda cuma 2. Kalau tidak halal, haram. Nah, oleh karena itulah berilmulah sebelum beramal. Berilmulah sebelum beramal. Makanya mulai ada urusan pengajian roamu mak, roamu ayah, aso martarimu amal muni. Kenapa? Karena amal akan ditolak tanpa ilmu. Kata Rasulullah SAW, man amila amalan falaysa minna fahuwa raddu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan dan amalan itu tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu ditolak. Lo jaho makna solati, lo jaho namar sidokai, lo jaho namar umrohi. Rupana batal lo solat mi, rupana batal do umroh mi. Aso, na mengerti hontong rukun dot syaratna. Sandia magot itarimo salat mi, namar nojis do pakaianmu, namar nojis do tempat sujudmu. Makanya perlu marilmu. Oleh karena itu berilmulah sebelum beramal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tetapi kita juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita mak. Sebelum berdoa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'imihim wal ammat wa khususan ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin
حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقولنا وتضرعنا وتوسلنا وتعبدنا وتمنك وصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا بالإيمان وامتنا بالإيمان وصلنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, terima kasih kepada para Ustaz yang telah memberikan panjang lebar tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita wajib pulang apa yang disampaikan oleh Ustaz untuk di kehidupan kita sehari-hari. Saya kira selama Ustaz maka berakhirlah agar kita